Halo semuanya, makasih banget udah nyempetin waktu buat datang ke FGD kita hari ini. Senang banget bisa kumpul sama kalian semua dan ngobrol santai bareng kalian soal brand kami Lolodi. Semoga suasananya bisa enak dan seru ya, dan jangan sungkan untuk memberikan pendapat kalian. Oke, tujuan kita hari ini simpel saja ya, kita pingin dengar langsung dari kalian semua apa pandangan, kesan, atau preferensi kalian soal gaya fashion, terutama berhubungan dengan brand kami Lolodi. Masukan kalian akan sangat penting bagi kami untuk berkembang dan membuat produk kami sesuai dengan keinginan kalian. Oke, sekarang kita mau kenalan dulu satu-satu sama kalian ya. Tolong sebutkan nama kalian dan kesibukan kalian sehari-hari itu ngapain saja. Halo, perkenalkan nama saya Lavina Kirana, umur saya 20 tahun. Sekarang ini saya bekerja sebagai barista di Lampu Coffee. Oke, halo, perkenalkan nama aku Felicia Monandika, umur 20 tahun dan saat ini aku sedang mengelola small business cookies. Halo, perkenalkan nama aku Kyoko Stefani Lim, saat ini berumur 20 tahun dan saya lagi kerja di Saint John sebagai marketing. Halo, perkenalkan nama aku Livia Christina, umurku saat ini 19 tahun dan aku sebagai mahasiswi di Binus University. Halo, perkenalkan nama aku Cynthia Tipanitio, sekarang ini berumur 20 tahun dan pekerjaan saat ini sebagai guru les Mandarin. Oke, aku mau tanya sekarang, kalau pas kalian ngampus, nongkrong, atau pas jalan santai, kalian tuh pilih bajunya style seperti apa? Apakah kayak feminim, lembut, atau yang simple dan casual? Dan boleh tahu juga kayak ada alasan nggak kenapa kalian pilih baju seperti itu? Oke, untuk biasanya nongkrong-nongkrong sih aku pilih-pilih bajunya kebanyakan yang lucu-lucu, yang kayak terutama yang kokwet yang ada pita-pitanya itu lucu banget. Nah terus apalagi baju kokwet tuh kalau misalnya mau nongkrong tuh bisa buat foto-foto lucu-lucu di kafe-kafe gitu. Itu alasannya sih, bisa foto-foto. Soalnya aku instagramable banget. Thank you. Oke, kalau aku biasanya kalau nongkrong atau jalan-jalan suka yang pakai feminim tapi warnanya itu yang lebih basic kayak black, white gitu. Tapi tetap yang ada kesan-kesan girly-nya. Oke, kalau aku sendiri kalau misalnya nongkrong atau jalan-jalan mungkin memilih baju yang lebih feminim tapi clean outfit juga sama. Jadi dimana dia enggak terlalu basic tapi ada menunjukkan kayak aksen-aksen yang kokwet gitu. Terus habis itu pewarnaannya juga yang disesuaiin gitu. Dan yang penting bahannya nyaman sih untuk dipakai sehari-hari. Kalau aku sendiri untuk kegiatan sehari-hari kayak ngampus atau jalan-jalan nongkrong, sebenarnya prefer baju yang santai tapi tetap ada nuansa girly-nya, karena kita sebagai cewek mungkin lebih bagus kalau kita berpakaian kayak feminim gitu. Nah mungkin pewarnaannya juga diperhatikan, karena aku sendiri suka pakai baju warna biru, warna pink itu suka gitu. Jadi mungkin outfit seperti itu sih yang dipakai. Jadi untuk keseharian lebih sering tuh pakai yang clean outfit dan maybe sweater. Dan boleh lebih sedikit feminim gitu karena kita kan mau ngajar anak-anak juga kan, jadi harus pakai yang nyaman. Dan di tempat les kami tuh air conditionernya tuh dingin banget, jadi harus pakai sweater. Oke, jadi aku mau tanya lagi, pas kalian pilih baju yang kalian suka itu 3 hal utama apa sih yang kalian pertimbangkan? Apakah misalnya kayak model, warna, bahan, kualitas, jahitan, atau lain-lainnya? Oke, untuk yang pertama sih pasti harga dulu. Karena apalagi yang diskon. Karena tuh pasti semua cewek-cewek nih atau mungkin semua manusia pasti suka banget sama namanya diskon. Itu pasti yang pertama, itu udah harus banget. Sama ya yang pertama untuk harganya, segi harga sih, karena sesuai kantong saya gitu ya. Terus yang kedua pastinya kualitas. Ini enak banget gak dipakai. Makanya saya lebih pasti lihat dulu sih, kalau biasanya kalau lihat all shop tuh biasanya lihat di shop itu bahannya tuh apa gitu. Nah terus selanjutnya kualitas, baru yang harga sudah ya. Terus yang ketiga tadi
bahannya. Oh iya, untuk bahannya pasti maunya yang adem sih, sama yang terutama bahannya pokoknya kayak adem terus tipis gitu. Itu mau biasanya lebih sering dibeli. Gitu. Kalau dari aku untuk pemilihan baju itu aku lebih prefer ke kualitas bajunya, bahan dan harganya. Karena kalau kualitas bajunya itu nyaman dan enak, karena kan di cuaca di Indonesia kan juga panas ya. Jadi aku lebih suka yang bahannya tuh adem juga. Jadi dan kalau harga kalau memang kualitasnya itu bagus dan kita harganya juga yang diberikan sesuai, jadi kan kita bisa puas ya untuk dapetin produknya itu. Kayak gitu sih kalau dari aku. Kalau dari aku sendiri juga sama, dari segi bahan, kualitas, dan harga juga. Yang penting yang pertama itu mungkin kualitasnya. Kalau misalnya kualitasnya udah adem, terus kainnya juga bagus, pasti untuk sehari-hari dipakai juga enak. Dan biasanya harusnya mereka menjualnya tuh sesuai dengan harganya gitu. Jadi kalau misalnya harganya cocok, pasti semoga kualitasnya juga bagus sih. Kalau aku sendiri tadi kan disuruh sebutin 3 ya, tapi kayaknya mungkin aku bakal jawab 4. Yang pertama itu kualitas. Jadi sama kayak jawaban sebelumnya sih, kalau Indonesia tuh kan panas, jadi kita butuh bahan yang adem yang bisa bikin kita comfort untuk kita pakai. Nah habis itu yang kedua itu model. Pasti kita kalau pilih baju, selain kita lihat bahannya, kita juga lihat modelnya. Karena kan kalau misalnya kita all shop, ada foto itu paling menggambarkan model dari baju itu, jadi itu yang paling diperhatikan. Kemudian ada harga juga sama, kita harus pilih sesuai bahannya, sesuai kualitasnya, dan juga apakah itu cocok di kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa gitu. Nah habis itu warna sih, karena kalau warna itu penting juga, karena aku prefer baju yang lebih warnanya bisa di mix and match sama baju yang lain. Itu sih. Kalau dari aku sendiri melihatnya itu dari warnanya terlebih dahulu. Aku lebih suka yang warna pastel dan basics. Habis itu ke harganya. Kalau harganya palingan dari yang Shopee seperti yang tadi disampaikan sebelumnya. Cewek-cewek juga mau yang sale, seperti di tanggal kembar biasanya banyak promo. Habis itu di modelnya lebih suka yang oversize, tapi nggak semua oversize sih. Oversize untuk sweater dan yang cuttingannya lebih armless, apa sih namanya? Yang nggak berat, sleeveless. Oh iya, yang lebih ke sleeveless gitu, biar nanti dipakein cardigan yang warnanya pastel. Sekian. Oke, jadi ini di meja ini adalah produk dari brand Camelo Lodi. Aku ingin pendapat kalian sejujur-jujurnya ya. Apakah dari 2 baju ini udah mengfulfill apa yang kalian pertimbangkan pas mau beli baju dari produk kami? Menurut aku sih ini enak bahannya, terus adem sih. Soalnya dia tipis, terus ini bahannya katun, gampang juga disetrika juga kalau misalnya habis dari cuci. Tapi untuk kelemahannya ini kancingnya masih ada benang-benangnya gitu di samping-sampingnya. Ya, jadi ini enak sih, ini adem. Nah, terus kalau yang kaosnya juga adem sama enak dipakainya. Ini kalau buat seharian enak banget sih kalau misalnya mau buat pergi-pergi. Karena ini katun juga enak. Terus ini untuk sablonnya juga rapih di tengah gitu. Tapi ini aku masih nggak tahu sih kalau misalnya nanti bakal berbulan-bulan kalau misalnya udah dicuci. Ini bakal kayak karatan apa enggak gitu sablonnya. Dah. Kalau dari aku, dari yang kedua baju ini sih bahannya enak, adem banget. Terus kayak dia tipis juga. Tapi ininya sih menurut aku, cuttingan dari kerahnya ini kan biasanya orang kayak gini gak sih? Nah, ini kelebihan aja.
itu aja. Terus kalau yang ini paling apa jenis karetnya diganti kali ya, biar gak yang terlalu Cepat mau. iya. Terus ini juga kayaknya tipis deh karetnya, tapi gak apa-apa. Untuk cuttingan ininya juga bagus sih di sininya, dia kayak ngebentuk fit body gitu kan. Terus sama paling satu lagi kancingnya aja. Kancingnya kayaknya bisa lebih lucu lagi gitu lah, karena kan warna bajunya udah bagus ya. Kalau kancingnya kayak gini kan kayak kemeja biasa aja gitu. Paling kancingnya ada motif-motifnya kayak, atau warna pastel gitu, kayak lebih masuk. Kalau untuk kaosnya bahannya enak, halus banget. Terus kayak modelnya juga lucu-lucu ya. Untuk kaosnya enak sih, bagus. Makasih. Oke, kalau dari aku sendiri juga, dari bahan baju yang ini dan yang itu bagus. Terus bahannya juga tipis tapi gak nerawang juga, jadi kayak bagus dan nyaman dipakai sih kalau untuk sehari-hari. Terus mungkin aku juga sama, mungkin di bagian karetnya dan lengannya sih mungkin kayak agak digedein dikit karena kayak agak kecil gitu. Terus mungkin sama sih di kancingnya juga mungkin bisa diganti jadi gak kayak yang basic banget gitu. Terus kalau untuk kaosnya juga aku suka sih kaosnya, saya bahannya adem, terus gambarnya juga lucu, jadi kayak nyaman gitu kalau dipakai sehari-hari. Itu aja sih. Kalau dari aku overall produknya bagus banget. Kalau yang kayak gini mungkin ini bahannya adem banget sih kalau untuk dipakai untuk outdoor. Ini enak banget, jadi kita nggak kepanasan juga. Nah kalau yang ini bahannya adem juga, dan mungkin kalau dipaduin sama cardigan itu lucu deh. Soalnya aku itu kurang suka baju yang sleeveless, jadi kayak kalau dipakai ini doang aku kurang nyaman. Jadi mungkin kalau ada cardigan oke sih, aku suka sih. Warnanya juga lucu, sangat koket sekali. Kalau untuk kaos ya sama sih, kayaknya bahannya adem banget, cocok banget untuk dipakai sehari-hari, dan sablonannya juga lucu banget. Itu sih dari aku. Kalau dari aku yang warna biru ini modelnya udah lucu banget, my style banget sih. Dan ini tapi masalahnya di sini ya, ini a bit curve gitu, dia kurang datar. Sama yang dibilang sama Cici tadi, yang bagian ini juga menjadi permasalahannya gitu. Ya modelnya udah bagus sih. Kalau yang ini juga very very cute, warnanya juga very pastel gitu, cocok. Yeah. Kalau untuk kaos adem, bahannya juga lembut sih. Kalau mau pakai santai, kita mau hangout sama teman, nongki gitu, boleh lah. Oke, misalnya produk kami ini sudah memenuhi semua yang kalian inginkan, di kisaran harga berapa ya bagi kalian ini affordable untuk kalian beli gitu? Oke, karena ini ada kaos dan juga blouse, mungkin dari kisaran sekitar 80 sampai 200 kali ya. Soalnya ini bahannya bagus, enak. Terus dia juga sablonnya juga rapi semuanya, yang ini yang terutama kaos. Terus dia juga nggak nerawang, putih, padahal warnanya putih. Sama yang kokwet, yang blouse ini, kalau yang ini bisa sekitaran harga under 200, berarti 100-an, sekitar segitu. Nah ini menurut aku enak banget bahannya, untuk bahan top Marco top. Sama modelnya juga lucu-lucu, terus pasti banyak yang mau sini. Kalau aku, kalau dari kaosnya sendiri itu mungkin sekitar ya 80.000 sampai 150.000 lah kisarannya ya. Nah ini kalau misalnya bahan kaosnya lebih bagusin lagi, kayak full katun atau modelnya juga diperbanyak, pasti orang-orang bakalan beli sih, karena kan modelnya juga lucu-lucu. Terus kalau cewek-cewek pasti pilih model-modelnya juga. Kalau yang ini
Yang ini bahannya bagus banget. Ini juga adem dan nggak gampang lecek. Jadi menurut aku ini sekitar 200 sampai 250 lah. Modelnya juga bagus. Oke, kalau dari aku sendiri, mungkin kalau dari kaosnya sekitaran harga 80-an juga, sampai mungkin 100 atau 110 gitu masih oke sih. Soalnya kan dari tipe bahannya juga udah bagus. Mungkin kalau misalnya bahannya diganti lagi lebih ke 100% cotton gitu, mungkin itu bisa 100 lebih gitu. Terus mungkin kalau misalnya sablonnya juga, kalau misalnya orang udah pakai terus di reviewnya juga gak gampang luntur atau ke kopek gitu, mungkin itu bisa sih kayak di atas 100 sampai 150 gitu. Terus kalau untuk baju yang kayak koket-koket gini yang lucu-lucu, mungkin di kisaran 150 ke atas masih dapet sih. Soalnya kan untuk semua kalangan sih, jadi kayak mahasiswa juga bisa beli gitu. Jadi kalau harga 150 sampai 200 oke sih. Kalau dari aku mungkin kaosnya harganya bisa start dari 80 sampai 120, mungkin masih worth it. Kecuali kalau mau di-upgrade mungkin masih bisa ditambahin lah harganya. Kalau untuk dua ini mungkin bisa start dari 120 sampai 200 ribu, itu masih worth it sih karena bahannya oke. Kalau dari aku untuk kaos sih startnya bisa di 80 sampai 110 gitu karena bahannya udah adem. Tapi kalau mau dibikin yang misalnya bahannya yang lebih tebal gitu, mungkin bisa ditambah lagi harganya. Dan kalau untuk blouse sama yang warna pink ini maybe start from 130 sampai 200 karena dari bahan sama modelnya juga udah kayak very cute gitu, yang jarang lah ya gitu. Oke, terima kasih ya banyak kalian semua sudah berpendapat jujur dan sudah mau meluangi waktu untuk mengikuti kegiatan ini bersama kami. Sekali lagi pendapat kalian akan sangat bermanfaat bagi kami untuk memperkembangkan brand kami untuk kedepannya. Terima kasih atas waktunya.